mukanya ke arah padang gurun. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Haleluya. Hari ini saya sedikit bawa catatan agak banyak. Mohon harap maklum. Dalam pembelajaran pagi ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Yang terambil tadi sudah dibacakan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Bilangan 24. Ayatnya yang pertama. Wow. Oke, udah semuanya udah siap? Amin. Mari kita sama-sama membacanya karena cuma satu ayat ya. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika urapan Tuhan, ketika Bileam melihat bahwa Tuhan senang akan apa yang dia berikan ke dia, maka Bileam tidak mau bertanya lagi kenapa. Sebab seperti yang sudah-sudah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya di Bilangan 22 ayat 8, bahwa Bileam pernah juga bertemu dengan Tuhan. Dikatakan di 22 ayat 8. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Jadi maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Jadi sebelumnya makanya dikatakan seperti yang sudah-sudah. Jadi dia udah pernah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya. Jadi pada waktu itu Raja Moab, Balak, sedang menghadapi satu kesulitan ya, di mana bangsa Israel berkumpul di depan kerajaannya. Dan mari kita lihat ya apa sebenarnya sebabnya. Maka Bileam dipanggil oleh Raja Balak. Sebenarnya Balak memanggil dia untuk mengutuki bangsa Israel. Sebab Balak ini ya, Bileam ini terkenal dengan apa yang dia, kalau dia menyumpah, menyerapah orang, pasti orang itu tersumpah. Atau kalau dia memberkati orang, dan orang itu juga diberkati. Itu sebabnya dia sudah terkenal, dan Balak ingin mengundang dia untuk menyerapah atau untuk menyumpah bangsa Israel yang ada di sekitar itu. Mari kita coba kita lihat sesungguhnya tidak ada masalah ya antara Israel yang berkemah di depan Moab, dan Moab mengundang Midian, orang Midian, untuk sama-sama mereka menghadapi Israel. Karena kalau Balak tahu, karena Balak ini adalah Raja Moab. Moab itu adalah keturunan dari Lot. Jadi Tuhan pernah berpesan kepada Musa yang memimpin pada waktu itu, jangan sekali-kali kamu mendekati Moab. Coba kita lihat di Ulangan 2 ayatnya yang ke-9 supaya kita tahu ya ceritanya kenapa sampai Bileam dipanggil untuk mengutuk. Demikianlah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Musa, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Jadi itu daerah Ar ya. Itu Tuhan sudah membelikan kepada Lot. Jadi kalau saja Moab tahu silsilahnya ini,
pasti tidak akan terjadi apa-apa. Karena Tuhan juga, cuman karena dia nggak tahu, ya itulah. Makanya Raja Balak begitu ketakutan. Tapi rasa takut atau rasa takut yang dihadapi oleh Raja Balak ini sebenarnya memang mempunyai alasan ya. Itu sebabnya seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya memiliki standar yaitu firman Tuhan, supaya kita di dalam setiap masalah apapun itu jangan takut dulu, tetapi berserah dulu kepada Tuhan, dan Tuhan memberi petunjuknya kepada kita. Jadi masing-masing kita harus punya standar. Standar apa? Firman Tuhan. Sebab Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita selalu ini ayat favorit saya, selalu kita diingatkan ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kekuatan, kasih, dan ketertiban itu 3 hal yang seiring ya. Tuhan bukan memberikan kita ketakutan, tapi Tuhan juga memberikan kita ketertiban, yaitu hidup sopan santun, mengikuti apa yang firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itulah bagian dari ketertiban. Dan kasih, Yesus itu adalah kasih. Jadi hendaklah kita mempunyai standar yang ketiga ini, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan apa? Dulu saya pernah ingatkan bahwa kekuatan ini bukan untuk kekuatan kita jago-jagoan, tetapi kekuatan untuk memikul salib. Sebab masing-masing kita memiliki salib yang harus kita pikul agar kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu panggilan ilahi. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita teruskan. Balak mempunyai alasan kenapa dia begitu takut, sebab sebelum Israel berkemah di depan Moab, mereka telah mengalahkan bangsa Amori. Bangsa Amori ini bangsa yang lebih besar dari Moab, dan mereka pernah mengalahkan Moab. Amori pernah mengalahkan Moab dan merebut beberapa kota, sampai pada waktu itu kota-kota orang Moab sama kota-kota orang Amon dirampas sama Amori. Jadi itulah sebabnya bangsa Moab begitu ketakutan, sehingga mereka berikhtiar mengirimkan tua-tuanya untuk menemui Bileam. Ya, jadi kalau mari kita lihat di kemudian bangsa Res meneruskan berjalan sampai di daerah orang dan Moab, dan menyuruh tua-tua, Bilangan 22 ayatnya yang ke-7 dan ke-13. Mari kita lihat dari Bilangan 22 supaya kita tahu sejarahnya. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Jadi sebenarnya Bileam ini juru tenung, tetapi kenapa ya bisa juga ya dipakai Tuhan? Kenapa bisa juga dia mendengarkan roh Tuhan? Jadi kalau di perjanjian lama dulu, bahwa seringkali Allah juga datang menemui orang-orang yang seperti Saul. Saul bukanlah seorang nabi, tetapi dia bisa kepenuhan roh Allah. Karena apa? Karena Allah punya maksud dengan dia. Dia bukanlah orang yang dipilih, tetapi Tuhan memakai dia untuk
menjadi bangsa, untuk menjadi raja. Kenapa? Karena bangsa Israel pada saat itu menuntut ingin seorang raja. Jadi karena pemberontakan, Tuhan mengangkat seseorang untuk membuat dia menjadi raja. Jadi bukan hanya Saul aja, masih banyak lagi yang lain. Cuman kita itulah, kalau Tuhan mau datang ke seseorang, memenuhi orang itu dengan roh, maka orang itu akan berubah. Orang itu akan menuruti seperti yang Tuhan mau. Jadi siapa saja yang dihinggapi roh Allah pasti akan menuruti keinginan Tuhan. Kemudian yang di berikutnya, ayatnya yang ke-8. Jadi Bilangan 22. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Yang berikutnya, kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Berikutnya, dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zippor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan. Berikutnya, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Berikutnya, itulah alasan Balak memanggil mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi sampai di sini jelas ya. Bileam sudah diperingatkan Tuhan. Bileam yang bisa mendengarkan suara Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah mengatakan jangan berarti gak boleh pergi. Kemudian ayat yang bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Jadi jelas, yang pertama Tuhan datang berbicara kepada untuk mengatakan kepada Bileam, jangan pergi. Dan kemudian mari kita masuk ke ayat berikutnya. Ya, lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Berikutnya, tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Berikutnya, setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zippor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Berikutnya, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Jadi, saudara, jelas ya, tadi dikatakan, pertama Tuhan sudah mengatakan, jangan pergi, jangan datang. Tetapi Balak mengatakan, Balak mengirim orang yang lebih terhormat lagi dari yang pertama dan lebih banyak. Jadi mari kita lihat apa yang berikutnya. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Allah. Saudara lihat ya, orang yang
dipenuhi oleh Roh Allah akan berkata begitu. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa Bileam ini adalah tukang tenung. Orang mengenal dia sebagai petenung. Tetapi Tuhan mau memakai dia. Apa alasannya? Mari kita belajar. Terus berikutnya. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang difirmankan Tuhan kepadaku. Sebelumnya Tuhan udah bilang, jangan kamu pergi. Kalau Tuhan udah bilang jangan, ya jangan. Tetapi karena upah, Bileam mulai negosiasi. Hati-hati. Upah, uang bisa membuat kita jatuh, tapi uang kita perlukan. Jadi hati-hati tentang hal mamon. Nanti suatu saat nanti kita akan berbicara tentang itu. Jadi ini, oleh sebab itu baiklah kamu tinggal. Jadi dia udah mulai apa? Nepotisme, udah mulai terpengaruh. Ayat yang berikutnya. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang aku firmankan kepadamu harus kau lakukan. Jadi tadinya Tuhan udah mengatakan jangan, karena Bileam telah terpengaruh, akhirnya Tuhan mengikuti kemauannya. Datanglah berfirman, jikalau orang-orang itu memang sudah datang, ya pergilah. Oke, mari kita lihat yang berikutnya, ayat yang berikutnya. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Yang berikutnya, ya, kita baca ya. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Jelas ya. Memang kalau kita bacanya agak bingung, satu-satu bingung, tapi nanti ada ayat-ayat penambahnya yang akan membuat kita lebih jelas lagi. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya pembantunya ada bersama-sama dengan dia. Jadi jelas di sini, ketika Allah telah mengatakan jangan, hendaklah kita ikuti. Apapun konsekuensinya, apapun, selalu musuh akan memberikan kita sesuatu yang membuat kita menjadi menjadi toleransi. Bisa uang, kalau ini upah itu bisa uang, bisa permata atau apapun yang itu yang disebut mamon, yang membuat kita berkolusi dengan firman Tuhan, mengakibatkan kita mengesampingkan firman Tuhan. Seperti kita udah bagus hidup di dalam Tuhan, tetapi karena sesuatu yang akan membuat kita jalan berbeda arah dengan Tuhan, seharusnya kita mengatakan jangan. Akhirnya oke, tunggu dulu, aku akan tanya Tuhan. Untuk berkolusi aja dia menanya Tuhan. Akhirnya Tuhan mengikuti dia. Oke, kalau mereka udah datang, pergilah. Tetapi lihat apa konsekuensinya. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Ayat yang berikutnya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan berikutnya. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Kemudian ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok.
sehingga kaki Bileam terhimpit atau terjepit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berikutnya. Haleluya. Yang di sana, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka si Bileam ini udah kepepet, bahasa sang sekretanya. Dia udah nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, nggak bisa terus. Yang berikutnya, melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Yang berikutnya, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan padamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Kita teruskan membaca, nanti kita jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Jadi ketika Bileam pergi untuk menemui panggilan dari Balak, Tuhan marah. Tuhan marah dengan mengirimkan malaikatnya. Tetapi kasih Tuhan tetap ada untuk orang yang melakukan perintah Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam kolusi, tetapi Tuhan masih memberikan dia kasih, atau Tuhan mengatakan kepada dia, pergilah kalau mereka sudah datang. Dalam arti kata, Tuhan menyuruh dia pergi, tetapi di situ juga Tuhan marah. Jadi kita juga harus berhati-hati. Pada saat Tuhan mengatakan jangan, hendaklah kita mengatakan jangan. Pada saat kita berkolusi, Tuhan mengizinkan kita sesuai dengan keinginan kita, karena kita bebas. Mau melakukan A, mau melakukan B, Tuhan beri kebebasan. Tapi satu hal yang penting, kalau roh Allah itu ada di dalam kita, roh Allah itulah yang akan memimpin kita di dalam segala kebenaran kita. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, memiliki roh Allah sendiri, bahwa dia adalah anak Allah. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat, begitu Allah marah. Nah, ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku perbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Tuhan bisa memakai siapa saja, apa saja, sesuka hati Tuhan. Adalah satu hal yang tidak mungkin kalau keledai bisa berbicara. Tetapi ini nyata. Tuhan memakai keledai untuk berbicara. Untuk apa? Untuk menghindarkan Bileam dari kematian. Nah, yang berikutnya, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Kemudian berikutnya, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledai sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Jadi jelas, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kemudian di ayat berikutnya, ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Jadi Tuhan memakai keledai untuk menahan dia dari pembunuhan. Ya, demikian. Jadi hati-hati kita hidup di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan jangan,
hendaklah jangan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan, lebih bagus kita menuruti firman itu. Agar apa? Agar hidup kita berkenan kepada Allah dan kita terhindar. Sebab Tuhan dapat memakai apapun. Tuhan tidak perlu memakai kita untuk menjadi penyembah. Firman Tuhan mengatakan Tuhan bisa menjadikan batu-batu untuk menjadi penyembah Tuhan. Jadi dia tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jangan pakai akal budimu, kepintaranmu, tetapi tunduklah kepada Allah. Ya, yang berikutnya. Kemudian setelah hal itu, lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa. Inilah jalan yang perlu kita lakukan. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan akan dengan lapang tangan, lapang dada akan menerima kita. Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Sampai di sini Bileam masih menunjukkan humble. Demikian juga hendaknya kita. Ketika kita melakukan kesalahan, sebab firman Tuhan berkata, 7 kali orang percaya jatuh, tidak akan pernah tergeletak. Kalau roh Allah ada di dalam kita, sekalipun kita jatuh, jangan diam, kembali. Balik kepada Tuhan, berseru, Tuhan, aku berdosa. Dan Tuhan akan menunjukkan jalannya kembali. Kemudian yang berikutnya, tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, ya, malaikat Tuhan dan Tuhan selalu sama perkataannya. Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Saudara-saudara yang dikasih, dari kisah ini kita dapat mengerti ya. Pertama kali Allah mengatakan jangan, tetapi Bileam tetap pergi, tetap bersekongkol, dan Tuhan melepaskan dia, pergilah. Tetapi ada konsekuensinya, selalu ada konsekuensi di jalan. Tetapi kali ini, puji Tuhan, dia tidak celaka. Karena apa? Tuhan masih mengasihinya. Dengan apa? Dengan keledai yang ditungganginya. Seandainya Tuhan mau membunuh dia, pasti gampang. Tetapi Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Kita diberi kesempatan. Sekalipun kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, ataupun kita terjatuh di dalam dosa yang kita tidak sadar atau sengaja dengan sadar jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap memberi kesempatan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan dalam firman yang lain, 7 kali orang benar jatuh, mereka tidak akan tergeletak. Mereka akan tetap bangkit dan memuliakan Tuhan. Jangan pernah, kalau kita jatuh, jangan pernah diam. Bangkit lagi, seperti Bileam tadi mengatakan, aku salah, aku telah berdosa. Sehingga dia hidup kembali di dalam kebenaran Tuhan. Jadi dari kisah ini kita tahu apa sebabnya Balak mengundang Bileam. Karena ketakutannya tadi, karena bangsa Israel telah menyerang Amori. Amori pernah menyerang Moab. Moab kalah dengan Amori. Sekarang Amori itu dikalahkan dengan bangsa Israel. Wah, Amori aja kalah, tentu aku gampang sekali dikalahkan. Makanya dia dengan susah payah untuk membawa Bileam. Tapi kemudian setelah dia sampai di sana, dia berubah. Bukannya dia mengutuki Israel, tapi malah memberkati. Beginilah kata firman Tuhan di dalam Bilangan 24 ayatnya yang ketiga. Number 24.
verse 3. Lalu diucapkannya lah sajaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang-orang yang terbuka matanya. Yang berikutnya, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. Saudara, firman Tuhan, ketika roh Allah kembali padanya, seharusnya dia mengutuki dan menyerapah bangsa Israel, tapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Tutur kata orang-orang yang terbuka matanya. Kalau tadinya matanya tertutup, sekarang dia sudah melihat kemuliaan Allah dan kuasa Allah bekerja atasnya, dan dia bukan mengutuk tetapi memberkati. Itulah sampai 3 kali Balak membawa ke bukit yang satu dan mempersiapkan korban. Kemudian dia memotong korban, mengucap syukur dan bertanya Tuhan. Di sana pun dia memberkati sampai 3 kali, sampai yang terakhir kalinya dia tetap memberkati bangsa Israel. Di ayatnya yang terakhir. Oke, sampai akhirnya setelah bangsa Israel diberkati, lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Di ayatnya yang ke-10. Number 24:10. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkata-Lea kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Berikutnya, oleh sebab itu enyalah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah untuk memperolehnya. Berikutnya, tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Next. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau berbuat jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. The next one. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa ini kepada bangsamu di kemudian hari. Jadi sampai di situ Balak udah putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena Bileam yang seharusnya mengutuk tapi malah memberkati. Dari hal ini kita bisa melihat Tuhan sanggup merubah apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tadinya bangsa Israel seharusnya mendapat kutuk, tapi Tuhan mengubahkan Bileam. Dalam hari ini kita bisa belajar ya, bahwa apapun yang kita hadapin, sekalipun kita menghadapi seperti Balak, menghadapi musuh udah di depan kita, bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Keledai yang gak mungkin bicara, Tuhan ubahkan bisa berbicara. Demikian juga dengan masalah. Apa masalah kita? Apakah masalah kita sampai seperti satu kerajaan menyerang kita? Gak mungkin sampai segitu. Tapi Tuhan sanggup mengubah. Berkat tetap berkat, tapi kutuk bisa dirubah menjadi berkat. Amen. Itu kuasa Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar di dalam kebenaran Tuhan untuk tetap memegang teguh kebenaran yang dari Allah.
Dan di cerita berikutnya, setelah selesai, akhirnya bangsa Israel berkemah di sekitar Moab. Tetapi apa yang terjadi? Berikutnya, mereka tidak menyerang Moab dan mereka tetap di sana. Tetapi bangsa Israel jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena mereka kompromi, bersekutu. Mari kita lihat di Bilangan 31. Sebelum di 31, Bilangan 25. Bilangan 25 ayatnya yang ke-16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, next, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah. Jadi karena bangsa Israel berubah setia, mereka mengikuti Allah-Allah atau ilah-ilah yang ada di sekitar mereka, yaitu bangsa Midian dan bangsa Moab. Midian adalah keturunan dari Abraham, dari istri. Abraham punya istri berapa? Siapa yang tahu dapat hadiah? Hah? Berapa istri Abraham? 3. Siapa aja? Sarah, Hagar, Keturah. Keturah adalah istri yang didapat setelah Sarah mati, bukan pada waktu Sarah hidup. Jadi Keturah inilah, dari keturunan Keturah inilah Midian ini. Jadi mereka masih tetangga-tetangga ya, antara anak Lot sama anak Abraham. Dan kemudian karena Israel berubah setia, pada saat itu tulah datang. Tulah atau apa istilahnya tulah ya, kayak wabah, kayak COVID. Pada waktu itu udah ada COVID, sehingga bangsa Israel mati 24.000. Karena apa? Karena mereka berubah setia. Karena mereka tidak mengikuti Tuhan, tapi malah mengikuti ilah lain dengan perantaraan itu perempuan-perempuan Kosbi yang tadi dibilang. Coba kita lihat di Bilangan 25 ayatnya yang ke-9 sebelumnya. Ya, ini orang yang mati karena tulah itu atau wabah itu ada 24.000 orang banyaknya. Nah, oleh sebab itu Allah memerintahkan Musa, hajar Midian katanya. Maka maka Midian pun mereka serang. Di ayatnya yang ke Bilangan 31, ya, alatnya yang ke-7. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Ayatnya yang ke-8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni siapa tuh? Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian mati. Kemudian juga Biliam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Tadinya Biliam ini dipakai Tuhan ya untuk menyerapa, diubah Tuhan, akhirnya jadi memberkati. Tetapi
dihajar juga sama orang Israel. Kenapa? Karena coba kita lihat di ayatnya yang ke-16, 31:16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor. Peor itu adalah Baal ya, Baal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi jelas ya, Tuhan memakai Bileam bukan dengan maksud karena dia sebagai nabi, tetapi Tuhan memakai dia karena dia punya rencana untuk mengutuk. Makanya Tuhan datang ke dia, berbicara kepada dia supaya dia tidak mengutuki orang yang telah diberkati Tuhan. Itu sebabnya. Jadi dari hal ini kita bisa melihat Tuhan akan memakai, akan memberkati orang-orang yang benar-benar hidup. Bileam pada mulanya memang telah menerima upah. Upah itulah yang mengubah dia, membuat dia mau berkolusi. Itu sebabnya di ayat ini dikatakan ketika bangsa Israel menyerang mereka, mereka juga membunuh Bileam. Jadi pada hari ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan, jangan. Percaya kepada pimpinan Tuhan, sekalipun engkau jatuh, firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan tergeletak. Kalau engkau jatuh, bangkit lagi, minta ampun, Tuhan, aku berdosa. Apa yang harus kulakukan? Seperti yang Bileam lakukan. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas mengatakan, tunduklah kepada Tuhan, jangan pakai akal pikiranmu, sebab Tuhan akan memberikan engkau rohnya yang akan menuntun engkau. Sehingga di mana tadi dikatakan di dalam Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan, firman Tuhan biarlah menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh di dalam roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Amin. Mukanya ke arah padang gurun.